Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh pemirsa Lentera Rakyat di mana saja. Kami on air lagi, kami muncul lagi dalam dialog diskusi, yaitu dalam program obrolan santai terukur yang so pasti adalah di Lentera Rakyat Official. Jangan lupa di channel Rakyat Official. Oke, izinkan saya Suarnel sebagai host untuk membimbing, menuntut diskusi kita malam ini, di mana Bukit Tinggi merupakan kota terpopuler, kota yang paling viral. Kemarin ada incest, kemarin ada balap ini apa namanya, road race yang memakai gadis Basuntiang, terus ada lagi terakhir ini yang paling pelik. Ini adalah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu masalah pendidikan. Hebohnya zonasi yang bisa mengancam keberlanjutan tidak sekolahnya dari usia-usia produktif. Kita sepakat, tema malam kita ini adalah zonasi di mana sekolahku. Baik, di studio sudah hadir 3 narasumber. Kita sapa dulu. Selamat malam Bapak Yohanes Riboy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Bapak ini Dr. Andes Yohanes Riboy. Dan beliau juga seorang nini mama bergelar Datuk Rajo Ame. Selamat datang di studionya Pak Yohanes. Oke, kita lanjut ke sebelah Pak Yohanes, Pak Datuk Rajo Ame. Beliau adalah seorang anggota DPR Kota Bukit Tinggi. Kalau dari sisi wajah udah viral ini, wajah yang akan menutup sekolah di Bukit Tinggi. Sampai ada pro kontra pendapat, nanti akan kita kupas. Kita sapa dulu beliau, yaitu Bapak Haji Ibrahim Yasser SAP. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat jawaban waalaikumsalam ya udah tahu dari partai mananya. Baik, kita sapa lagi satu lagi narasumber kita. Ibu Elvira Chandra. Selamat malam Ibu Elvira. Selamat malam host. Senangnya dipanggil Bu El. Bu El. Bu El. Oke, baik Bu El. Oke, Bu El ini adalah salah satu orang tua murid yang kemarin terancam tidak bersekolah, akan tetapi dengan adanya aksi sosial dari Pagan Nagari yang hadir di dalam Pagan Nagari Kurai, di mana dalam hal itu dimotori oleh Bapak Uda Amrizal, Sultan Marajo, AMD, beliau adalah sekretaris PPNK. Satu catatan yang kami memediasi, kami memedia bukan sebagai corong untuk maksud dan tujuan apa-apa. Baik, kita mulai diskusi kita ini. Selamat malam para narasumber. Malam. Ya, Malam. Kemarin saya pertama dulu ke Pak Yohanes Riboy. Kenapa zonasi ini sampai menanya di mana sekolahku terancam tidak sekolah, setelah ada aksi, setelah ada viral baru diterima. Walaupun ini kewenangan provinsi. Sebenarnya ada apa Pak? Silakan. Oke, Pak terima Yohanes. kasih Bapak host. Ya. Sebetulnya saya sangat setuju dengan sistem penerimaan siswa sekarang ini kan. Baik. Pertama sistem zonasi, kemudian sistem prestasi, kemudian sistem afirmasi. Ya. Cuma di lapangan yang tidak cocok. Di lapangan yang tidak cocok. Baik. Maksudnya tidak cocok. Maksud saya ini dalam zonasinya nih. Ya. Dalam zonasi ini kenapa kok dikasih target? Misalkan zonasi 60%, Ya. afirmasi 20%, prestasi 20%. Ya. Saya berharap kalau zonasi ini nggak usah dikasih target. Ya. Terima dulu semuanya. Nggak mungkin satu sekolah itu akan menentukan harus 60%. Enggak. Ya. Kalau melebihi nanti anak didik kita, melebihi dari 60%. Sementara kita stop sampai 60%. Ya. Yang lebih ini dikemanakan? Baik. Nah, jadi jawaban bagi saya, yang zonasi ini terima dulu, jangan dikasih target. Selebihnya baru dikasih target. Misalkan prestasi 20%, afirmasi 20%, setelah diterima semuanya. Baik. Nah, sekarang inilah yang muncul Pak, karena ditargetkan sebanyak 60%, sementara jumlah siswa yang masuk itu lebih dari 60%. Lebih Pak ya? Lebih. Oke, baik. Bahkan sampai 80%. Ya. Kemudian yang 20% ini diapakan anak kemenakan kami ini? Ya. Terjadilah hal seperti ini kan. Oke, baik. Saya catat, itu ada 3 kriteria untuk mengatur satu zonasi.
Mungkin juga Pak Yohanes lupa satu lagi yang menentukan adalah KTBLC. Ya. Nah, ini juga akan berpengaruh, nanti kita bahas pada sesi kedua. Kita hapuskan dulu, karena banyak juga apakah itu oknum, apa gimana, dan juga ada hal lain. Oke. Terima kasih untuk sementara, kita koma dulu Pak Yohanes. Oke. Ya. Sekarang saya ke Ibu yang mantan tersangka Ibu ya. Ibu sempat menangis, sempat kecewa barangkali, mencemaskan anak Ibu tidak akan sekolah. Nah, apa seketika itu upaya Ibu lakukan seketika zonasi ini menggebiri, zonasi ini akan mencekik masa depan anak Ibu. Silakan Bu. Begini Pak, Ya. kan pas diketahui anak kita nggak lulus ya, Ya. di sekolah yang dituju kemarin. Sementara kita mendaftarnya kan secara zonasi. Baik. Nah, sempat juga terpikir untuk memasukkan anak-anak ke swasta dan Ya. sekolah-sekolah lain lah gitu kan. Karena kita pernah bertanya langsung ke pihak sekolah, tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ya. Dengan alasan keterbatasan lokal Baik. dan juga kurangnya tenaga pengajar. Oke. Jadi di sini kami mengambil kesimpulan ya dengan orang tua yang lain, mengumpulkan data-data yang lain dan langsung menuju ke rumahnya Nyak Datuk. Ya. Ya. Kita bertanya kan gimana solusi selanjutnya untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah beliau mengarahkan kita, memberikan petunjuk untuk berkumpul. Baik. Dan kembali berdiskusi dengan pihak sekolah. Ya. Oke. Ya. Oh, sampai di situ Bu ya. Oke. Ya. Tentu ada kekecewaan. Seketika Ibu ketahui anak Ibu tidak lolos ya. Sebenarnya bukan lulus, Bu, lolos sebenarnya. Kalau lulus kan ada tes. Ya. Ini kan zonasi saja, menentukan jarak kilometer saja. Oke, baik. Sisi lain, tapi sekarang saat ini anak itu sudah diterima. Sudah diterima. Setelah perjuangan Ibu bicara dengan Nyak Datuk. Ya. Mengadu lah ya. Ya, begitu. Mengadu ke kepala kaum ya. Ya. Baru diterima. Ya, itu pun dengan perjuangan yang apalah Oke, rumit baik. lah gitu ya. Oke, sekarang Ibu ikut membayar meja, membayar kursi? Oh, tidak. Tidak, oke baik. Anak Ibu ditempatkan di dalam ada dengan kursi dengan meja? Ada. Oke, di dalam satu kelas yang jumlahnya cocok dengan standar nasional? Iya. Berapa siswa isinya, Bu? 36 siswa. 36. Ya, anak Ibu yang keberapa? Absensinya. Di dalam meja keberapa? Saya belum cek. Karena begini, kalau dia kurang, berarti ada something, ada sesuatu. Kalau berlebih, memang sistem itu demikian. Ada dua opsi. Sebelumnya, memang dalam satu lokal itu tidak cukup, kan dapodiknya kan 36. Iya, benar. Benar. Tapi masih ada sekitar yang berisi dalam satu lokal itu 32. 32. Oke. Jadi, disitulah, disitunya anak-anak kami di situ kan. Oke. Berarti sekolah itu tidak mawas berarti ya? Masih ada zonasi tidak diterima menyangkut kepada dapodik. Dia intinya dapodik itu aja. Ya. Kalau tidak bisa masuk dapodik, tidak bisa ngapa-ngapain. Kan itu yang dikejar orang dapodik itu. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Untuk sementara. Sempat nangis Kak sedikit? Waduh, iyalah. Sempat nangis ya? Ada kecewanya, sedihnya. Soalnya nggak tahu jalan keluarnya apa lagi setelah itu kan. Saya bangga kalau ada ibu tentang sekolah anaknya nggak bisa, nangis saya kecewa. Takutnya saya nonton sinetron saja nanti kecewa. Enggak ya Bu ya? Oke, baik. Oke, kita ke Pak. Ini puncaknya. Oke, pemirsa di Minangkabau, khususnya di Kota Bukit Tinggi, dengan adanya PPNK, Paripagga Nagari Kurai, di mana sangat menghormati nenek mamanya yang dipanggil tutur kata inya, ya bajajang nek batanggo turun, bukan sebagai penguasa, bukan sebagai superior. Nenek mama itu inya itu adalah seorang datu, adalah seorang yang arif dan bijaksana. Jangan dikonotasikan sebagai pemegang kekuasaan. Baik, kita ke Bapak Dewan kita dulu yang terhormat. Sudah berapa periode Pak? Baru satu. Baru satu. Baru satu periode host. Baru satu, insya Allah dua berarti ya. Kalau diizinkan, kalau ada di sana host. Ya sama, saya menanya juga ke beberapa narasumber. Dikatakan istri berapa Pak? Baru satu. Berarti ada niat mau kedua. Oke, Pak Ibrahim Yasir.
biasa dipanggil akrab dipanggil Pak Haji, Pak Ibra. Ibra. Pak Ibra, oke, Pak Ibra. Sebenarnya Haji ini tidak boleh dipakai sebenarnya. Ya betul host. Ini latah-latahan saja. Ya host. Oke, baik, Pak Ibra. Kemarin itu sempat viral sampai dengan ada luapan emosi, hentakan-hentakan di lapangan akan menutup sekolah dengan berbagai tanggapan. Ada lagi dari alumni yang ikut nimbrung. Akan tetapi kalau Sumbar itu kan ada perwakilannya di sini sebenarnya. Ya host. Mungkin itu tidak muncul sehingga terjadilah benturan antara masyarakat, tokoh masyarakat dengan kepala sekolah. Kan ini sebenarnya. Oke. Kronologi sebenarnya seperti apa Pak Ibra? Pak Dewan, silakan Pak. Makasih host. Santai aja. Ya host. Jadi dengan tidak diterimanya siswa-siswa untuk tingkatan SLTA, saya tahu ini semua adalah kebijakan provinsi. Ya. Jadi walaupun itu kebijakan provinsi, saya sebagai dewan, kalau saya sebagai dewan, anggapan masyarakat saya itu Superman, Superboy host. Ya, oke. Segala bisa. Ya. Itulah saya untuk antisipasi itu, saya udah berusaha. Gimana cara usaha saya? Dengan menghubungi kepala sekolah. Oke. Dan kemudian sebelumnya juga ada rapat dengan orang dinas provinsi Kacapdin. Ya. Kebetulan pada saat itu saya juga nggak hadir rapat, tapi rekan-rekan saya dari Komisi 2 waktu itu hadir rapat, dan kemudian ada juga dari beberapa Paripagah. Oke. Jadi pada saat itu kan tidak ada jalan keluarnya. Kalau saya lihat nggak ada, kalau saya dengar nggak ada jalan keluarnya host. Ya. Untuk penerimaan siswa-siswa yang tidak dapat, padahal dia zonanya tapi tidak bisa. Jadi kalau bagi saya host, apa gunanya kita jadi dewan wakil rakyat? Baik. Kalau tidak, kita nggak bisa membantu masyarakat kita host. Baik. Sementara dulu saya pernah juga alami dulu di tahun 2017 sebelum saya di dewan dulu, anak kemenakan di daerah itu tidak dapat masuk sekolah. Ya dengan cara begini saya untuk memasukkan anak kemenakan bos, dengan cara memblok sekolah dulu sementara. Memblok itu host bukan arti yang kata menghentikan kegiatan belajar mengajar host, tapi itu kan bersifat sementara. Supaya memancing, karena kebijakan ini diambil oleh provinsi, biar orang dinas provinsi itu turun ke bawah. Kan itu tujuannya host. Dan begitu juga kejadian seperti yang beberapa hari yang lalu. Sebab saya udah telusuri, ibarat kata orang host, bajanjang naik batanggo turun, ibarat Pertamina udah saya jalankan host, dengan membuka kepala sekolah, dengan Kacapdin, berarti dengan mulang dinas provinsi. Baik. Sebab yang pemegang kekuasaan dinas provinsi, masalah SLTA kan, udah saya laksanakan, udah saya telepon, udah saya WA, tapi jalan keluarnya kalau saya lihat jawaban dari dinas provinsi host nggak ada jalan keluar host. Jadi sementara anak-anak kemenakan kita yang memasuki zona ini mau diapakan? Anggaplah ya sebagian mungkin ya sanggup sekolah di swasta. Sekolah swasta itu kan butuh biaya besar. Kalau sekolah negeri kan gratis. Apalagi dengan pemerintah sekarang, istilahnya kami di DPR menganggarkan untuk dana BOS, itu kami anggarkan di DPR dengan sejalan dengan pemerintah kota. Jadi anak-anak yang masuk SMA otomatis tidak bayar dana BOS lagi. Sementara ini anak kemenakan kita. Orang Bukit Tinggi asli loh. Masa nggak diterima? Dana PBD kita yang punya. Sementara yang dapat siapa? Kan itu ya pertanyaan sekarang host. Jadi karena begitu host, saya mungkin karena nggak ada jalan keluar, saya lepaskanlah atribut saya sebagai kedewanan host. Jadi saya tampil pada saat itu, saya sebagai tokoh masyarakat, sebagai Paripagah Nagari. Baik. Sebab istilahnya host, saya ini berbadan dua, dewan iya, Paripagah iya host. Baik, sedikit mau saya tanyakan ke Pak Ibra. Biasanya di DPR itu kan ada komisi pendidikan untuk ada Pak ya? Ya ada, komisi 2 host. Kenapa ini tidak diantisipasi? Karena begini, kecenderungannya sekarang kan udah terjadi, baru ditindaklanjuti. Sebenarnya kalau semacam timbul sensitivitas di legislatif sendiri, dengan kenaikan jumlah penduduk itu kayak eskalasinya ke pendidikan loh Pak. Nah, ini yang tidak dikaji, ini udah dikaji sebenarnya. Karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah.
Tapi antara tahun pendidikan, tahun ajaran 2000 ke 2023, pada saat masuk antisipasi, itu sudah terjadi. Kan efek di situ. Nah satu lagi, makanya saya katakan kenapa tidak ada antisipasi dari lembaga legislatif. Di situ kan ada, bisa diterima dengan catatan sekian tahun. Ya. Nah, ini mungkin saja ruko-ruko di Aur itu udah punya kakak sendiri. Ya. Kakak hantu barangkali ya. Nah ini kan antisipasi. Nah kira-kira ke depan untuk menyikapi ini apa treatment yang kira-kira Pak Dewan lakukan? Karena jumlah penduduk naik 20 loh Pak, 20 ribu. 20 ribu beras biasa 30 ton bisa menjadi 35 ton. Ya kan? Penggunaan air akan meningkat, udara juga meningkat, kebutuhan lain-lain meningkat. Mungkin kerawanan sosial juga akan meningkat. Misalnya kita lihat, sudah ada sekarang apa namanya itu? Motor jambret itu apa namanya? Begal. Begal sudah ada. Ini akibat apa? Akibat itu tadi. Nah, kira-kira antisipasi Bapak selaku anggota DPR, karena saya lihat wajar, di situ saya yakin Bapak tidak kampanye. Kenapa? Itu bukan dapil Bapak. Nah, di sini kami melihat. Nah, kira-kira menurut Bapak secara kelembagaan, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan ke depan? Kalau menurut saya, kalau secara lembagaan HOS, mungkin kami nanti akan filter itu akan panggil seperti Kecapil, Dinas Kecapil Siap, kan. siap. Benar. Istilahnya kalau bisa, sebab aturan ini HOS ini kan udah dari Kemendagri HOS. Iya. Istilah perpindahan penduduk itu tidak dibutuhkan lagi RT RW. Betul, betul. Jadi karena aturan begitu dari atas HOS otomatis ya inilah yang terjadi di lapangan HOS. Oke, oke. Tambahan-tambahan penduduk itu tidak Ya. terkontrol. Ya. Jadi mungkin nanti kami akan berusaha nanti dengan mengecapil gimana misalkan aturan tuh kita akan mempunyai kebijakan daerah tuh kan bisa aja sebetulnya Ya. kan. Mungkin nanti kami akan usahakan nanti dikembalikan lagi kepada seperti kalau orang mau misalnya mau alamatnya di Aur Ya. di sini kan atau di Birugo. Jadi kalau orang mau tuh harus jumpai juga lah dulu RT RW. Jadi RT RW itu dia tahu dia ini masyarakatnya ini enggak kan begitu Ya, ya. kan. Sebab jangan ini dimanfaatkan, ini salah guna. Kalau saya lihat ini salah guna, HOS. Oke, baik. Dengan cara penduduk datang langsung ke Capil buat KK, KTP, itu kalau Iya. saya perhatikan salah guna jadinya, HOS. Iya, iya. Oh gitu. Baik. Kita koma dulu Pak Ibra. Ini kita baru buka awal sesi pertama. Saya ke Nyak Datuk dulu. Siap. Nyak, Ya. apa sisi lain dari permasalahan zonasi ini menurut kacamatannya apa? Permasalahan yang intinya sebenarnya apa kira-kira menurutnya? Terima kasih Silakan. Mas ya. Sebetulnya intinya sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Ibrahim Yasir tadi kan. Mungkin dengan kedatangan penduduk yang semena-mena ini tanpa melalui RT RW. Ya. Sebetulnya kalau dahulu tahun-tahun dahulu kan dimanfaatkan RT RW. Ya. Si pendatang mendaftar dulu ke RT. Betul. Mungkin RT nanti dikasih rekomendasi ke Betul. Pak Lurah. Pak Lurah nanti rekomendasi pula sama Pak Camat. Betul. Pak Camat baru rekomendasi ke Dukcapil. Baik. Nah sementara ini pihak-pihak pendatang ini nggak lagi mempergunakan itu. Dia langsung ke Dukcapil. Nah inilah yang terjadi kan pertambahan penduduk. Ya, ya, Sangat ya. banyak. Kemudian harapan kami, host, Ya. kembalilah, pakailah aturan lama kembali. Ya. Saya takutnya nanti hal-hal ini bisa disalahgunakan. Iya, iya. Maksudnya tahun-tahun ini kan tahun politik. Oke. Yang penting mereka dapat KTP, mereka berhak untuk memilih. Ya. Oke. Mereka bisa memilih. Baik, Nah, baik. baik. dijadikan ini nanti boy. Apa politik kan? Iya, iya. Nah, itu yang takut bagi kami kan. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian harapan kami yang kedua, bos, anak kemanakan kami ini adalah aset bagi kami, nagari kami. Siap, siap. Ya. Aset nagari kami ini. Oke. Baik buruknya nagari kami ini tergantung kepada anak kemanakan ini. Baik. Kalaulah anak kemanakan kita ini tidak punya skill, Ya. tidak punya ilmu pendidikan, Oke. mau jadi apa negeri? Oke, baik. Saya komat sebentar, Pak. Saya ke Pak Ibra. Pak Ibra, Ya, HOS. berarti ini ada indikasi bahwasanya ini salah satu kelalaian di DPR. Tidak antisipasi lonjakan penduduk dengan pola zonasi. Kalau dibilang masalah kelalaian, HOS, mungkin enggak juga. HOS, Atau sebab tidak teragenda? itu udah ada aturan dari Kemendagri itu semua. Betul. Semuanya sama. Ya, arti kata ini kita akan siap-siap nih mau hujan. Ya, sediakan payung sebelum hujan maksud saya, Pak. Ada bisa kemungkinan demikian? Oke, nanti kita jawab. Oke, pemirsa, Lentera Red official dimanapun saja. Kita koma
adanya lonjakan penduduk berdampak kepada zonasi yang ada di kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi 25 km, sekarang udah hampir padat. Oke, kita koma dulu, kita biarkan satu yang lewat ini. Ya baik, kembali lagi bersama saya Suarnel sebagai host dalam Lentera Rakyat Official, program obrolan santai terukur. Baik, masih kita dengan 3 narasumber yang tadi ada Ibu Elvira Chandra, merupakan juga salah seorang orang tua siswa yang syukur alhamdulillah sudah bisa bersekolah. Ini luar biasanya zonasi. Setelah ribut, ada ruangan, bisa sekolah. Ditambah lagi masih ada wali murid yang juga udah bekas menangis, dulu matanya besar, sekarang agak menipis, sekarang mulai besar lagi. Dan syukur alhamdulillah anaknya sudah diterima di dalam zonasi sekolah yang dituju. Itu kita perkenalkan Ibu Sri Hartati, wali murid Bu ya. Iya. Oke, selamat malam Bu. Selamat malam. Oke baik, tadi kita terputus ke Pak Ibrahim Yasir, memang kita putus, kita ke Pak Yohanes Riboy dulu, yaitu beliau ini ada Tua Rajo Ameh, kepala kaum yang ada di Bukit Tinggi. Oke, tadi Pak Yohanes, apa kira-kira langkah komite menyikapi ini Pak, dalam menyikapi zonasi ini? Tentu berdampak kepada komite. Silakan Pak Yohanes. Baik, terima kasih Bapak host. Harapan kami dari Nina Mamat terhadap komite, yang pertama sekali, kan ada daerah yang namanya daerah irisan. Irisan, betul. Ya. Janganlah dijadikan daerah kita ini daerah irisan. Perluaslah zonasinya. Nah, kemudian yang kedua, harapan kami kepada pihak komite, dengan adanya dapat anak-anak kemenakan kami di sekolah, sementara sebelum dapat kami dikasih pandangan, maksudnya pandangannya ini, bisa kami terima anak banyi, anak kemenakan ini, sementara lokalnya kayak gini ini. Ya. Tidak apa-apa, saya terus langsung menengok lokal tempat anak kemenakan kami akan belajar. Memang kayak gudang lah gitu kan, kayak gudang. Oke, dengan sikap cepatnya wali murid, nggak apa-apa nih, biarlah asalkan anak kemenakan ini dapat, biar kami renovasi gudang ini. Alhamdulillah sekarang sekolah yang gudang tersebut sudah dibuatkan pintunya, ventilasinya, jadi ada sirkulasi udara. Itu SMA 3. Kemudian di SMA 2, kami kan 2 dikasih promosi. Yang pertama SMA 5, kemudian SMA 2. Yang SMA 5, lokalnya ada, mobilernya ada. Cuma anak kemenakan kami ini nggak sanggup untuk pergi ke sana. Terhalang dengan transportasi. Nah, kemudian para wali murid, dia memilih. Yang dipilih 2. 1 SMA 2, 1 SMA 3. Kemudian yang SMA 2, lokal ada, mobiler pun ada. Mobiler, Kemudian atas kebijakan daripada wali murid, nggak apa-apa nih, biar kita beli mobilernya, kursi dan bangku. Itu atas partisipasi dari wali murid. Alhamdulillah, anak kami sebagian sudah diterima di SMA 3 sebanyak 9 orang. Kemudian yang di SMA 2 lebih kurang 21 orang ya. 21 orang. Dan sekarang sudah mulai belajar. Alhamdulillah nih Pak Hos, ada yang menjadi kecewaan bagi kami di SMA 3. Di SMA 3. Kekecewaan begini. Sementara SMA 3 cuma bisa menerima 9 orang. Setelah kami mendapatkan data Dapodik, kan, ada beberapa lokal, itu lokal A, oke lah, 3 dia 9 lokal. Yang 3 lokal udah penuh data Dapodik sebanyak 36. 36, Yang 6 lokal lagi, itu jumlahnya ada yang 32, ada yang 31. Disitulah kami tegak mempertahankan hak zonasi anak kami. Alasan kami,
bukan menambah lokal. Ya. Sisip anak kemenakan kami Betul. di lokal-lokal yang kurang ini. Ya. Kalau menambah lokal, itu kan harus ada izin dari Mendikbud. Betul. Nah, sekarang kita nggak perlu sampai ke Mendikbud, sisip anak Ya. kemenakan kita. Cuma bisa dia menerima sebanyak 9 orang. Oke. Dari 9 orang itu masih juga dikurang-kurangin. Tapi saya pertahan, tolong terima yang 9 ini. Ya. Alhamdulillah diterima. Oh gitu. Oke, baik. Tapi pada posisi terakhir, yang semua yang diinginkan ini sudah masuk, sudah bersekolah. Alhamdulillah, Alhamdulillah bos, sudah. sudah mulai belajar di anak kemenakan. Berapa orang, Pak? Sebanyak lebih kurang anak kemenakan kami yang di SMA 3 9 orang, yang di SMA 2 sebanyak 21 orang. 21 orang. Ya. Oke, baik. Kita komen dulu Pak Dr. Rajo Ame. Ya. Bapak Yohanes Riboy, Dr. Andes Yohanes Riboy. Sekarang saya ke Ibu Sri Hartati, Ibu. Ya, Host. Demikian yang Ibu lalui. Walaupun negara ini menjamin pendidikan ini. Apalagi kita udah di era-era ke-78 tahun. Besok ini kita merayakan Hari Merdeka. Kaitannya tadi dengan anak Ibu. Sekarang anak Ibu sudah masuk di SMA ya? Sudah, Host. Sudah ya? Sudah. Nah, kecemasan apa seketika itu? Berapa jarak Ibu dengan sekolah itu? Kalau jarak dengan sekolah antara rumah sekitar 1.000. 1.001 kilometer. Ya, Oke, 1 baik. kilometer. Ya. Iya. Oke. Kenapa saya bikin kenapa gitu? Karena sewaktu sebelumnya kakaknya sudah sekolah SMA. Oke, Tiga oke. juga. Makanya Ya. kita yakin dengan zonasi yang kita pilih gitu. Ya. Dan lagi pas pemilihan sekolah memang satu zonasinya SMA 3. Oke. Maka di situ kami sebagai orang tua sangat-sangat kecewa sekali. Kenapa Oke, baik. kami yang di zonasi sendiri tidak diterima? Oke. Berbagai cara telah kami jalani sampai kami ke kian kemari. Sudah sampai kami tanyakan langsung tentang itu ke Capdin langsung, diarahkanlah coba tanya ke provinsi, terus saya coba langsung informasi tanyakan ke provinsi, via telepon nanyakan gimana Pak dengan anak kami yang tidak sesuai, tidak masuk zonasi ini. Kemudian dijawab dengan kepala dinas provinsi, jawabannya itu sesudah penambahan rombel tidak bisa lagi katanya. Ya. Karena itu sudah sesuai dengan apa yang rombel yang telah ditetapkan. Ya. Terus disarankannya lah kami untuk kos. Anak kami kos di sekitar daerah SMA 4. Tapi daerah SMA 4 berarti kan lebih jauh kilometernya? Ya betul. Sekitar berapa kilometer, Bu? Kalau untuk kilometer 90 sampai 1 jam lebih kurang kita. 1 jam, oke, baik. Tadi dikatakan Pak Kadis Provinsi, Kadis Dinas Provinsi. Ya, kalau dia waktu itu kita kan sempat nelfon. Oke, baik. Disuruh kos, tapi diberikan uang kosnya? Tidak. Oh, kita tidak. kan solusi dia. Kalau enggak masuk SMA 4 aja. Kan, Oh gitu. Iya. Oke. Terus kita ngomong kalau dimasukin anak kita ke SMA 4 kan jauh Pak. Iya. Nggak mungkin anak kita masuk ke situ. Iya. Ya gini aja Ibu, kalau enggak kos aja cari temannya untuk berdua katanya gitu. Kalau kayak gitu Pak kan bukan solusi namanya Iya. kata kita. Jadi kan. sederhana jawabannya, Bu ya? Iya, kalau gitu kan nggak solusi Pak. Gimana kalau anak dia perempuan lagi Pak? Iya. Kata kita kan nggak mungkin dia sejauh Baik. itu kita tinggalkan. Butuh biaya juga. Makasih lah Pak kalau gitu jawabannya. Kita akhiri pembicaraan supaya di situ host. Oke, gitu. Ya. baik. Seketika tidak diterima sempat Ibu emosi, menangis-nangis atau bagaimana? Campur aduk. host. Campur aduk ya? Ya. Karena ini anak, Bu ya? Ya. Ini anak yang paling kecil? Nah, yang nomor 3. Nomor 3 Ya, untuk host. masuk SMA ya? Ya host. Oke, Karena baik. impiannya juga mau masuk SMA 3 itu juga. Masuk SMA 3 itu juga? Ya. Kakaknya sebelumnya udah SMA 3? Ya udah. situ. Jarak kilometer sama? Sama host. Tapi tidak lolos? Kakaknya lolos. Kakak lolos, Iya. si adik tidak? Ya si adik tidak. Itu Oh, jadi baik. pertanyaan. Kenapa tidak lolos sama adiknya? Kakaknya lolos waktu udah tamat sekarang. Udah Oke, kuliah baik, juga, baik. Gitu. Jadi sekolah ada sistem zonasi yang menyusahkan ya? Ya host. Sistem zonasi atau melaksanakan sistem itu yang bermasalah? Melaksanakan sistem zonasi. Melaksanakan, sistemnya udah bagus ya? Iya. Oke, baik. Kita koma dulu, Bu. Saya ke Pak Dewan dulu, Pak Ibra Yasser. Pak Ibra, walaupun ada semacam penggiringan opini bahwasanya ini adalah peran, inilah bukanlah peran. Tadi di pada sesi pertama Pak Ibra menyatakan saya anggota DPR juga, saya juga Paripurna juga. Nah, dari sisi mana orang melihat demikian? Bisa disampaikan. Tarot masuk ke dalam satu sistem membela anak kemenakan, membela adik-adik, membela cucu lah misalkan. Nah, di sisi lain dari anggota DPR, gimana memisahkan ini agar publik tahu apa yang Pak Ibra lakukan seketika itu? Silakan Pak Ibra.
Ya, makasih host. Itulah host yang membuat saya bingung. Di satu sisi saya ini sebagai anggota dewan, di satu sisi saya sebagai anak nagari. Ya. Jadi itulah yang membuat saya tuh gimana berat untuk melakukan tindakan tuh, istilahnya banyak pikir sebetulnya host, tapi karena mau tak mau, bagaimana lagi, mau tak mau harus mau host. Ya. Sebab kalau tidak kita bergerak seperti dikatakan orang menyegel sekolah tersebut kan, kalau saya tidak lakukan seperti itu host, mungkin nggak bakal dapat anak menekan kita ini sekolah host. Ya. Sebab saya kutip dari kata ibu tadi, kalau anak beliau sekolah di SMA 4, Ya. berapa jauh? Yang pertama dengan biaya, Ya. yang kedua dengan waktu host. Ya. Dengan macetnya Bukit Tinggi, mungkin jam berapa anak ini, sementara anak ini perempuan jam berapa dia harus pergi sekolah, jam berapa dia pulang sekolah. Ya. Kan nggak ada kesempatan untuk istirahat segalanya host. Ya. Jadi kan kasihan kita kan. Kemudian kalau saya kutip lagi kata ibu ini tadi, orang dinas provinsi, kalau saya bilang host tuh asal ngomong aja tuh asal kemalimbai sih bibianan Ya, ngomong. ya. Mengicik istilahnya, sekolahkan anak ibu sana, itu kan nggak jawaban tuh. Ya, ya. Oke. Jadi kalau segitu jauhnya host, kita banyak pertimbangan tuh host. Ekonomi masyarakat harus kita pikirkan juga. Ya. Ekonomi masyarakat harus kita pikir berapa biaya yang ditimbulkan kalau jauh pergi sekolah, sementara tempatnya dekat rumah sekolah di sini ya bisa jalan kaki dia sekolah kan. Kita harus pikir ke sana semua host. Baik, kemarin Jadi, seketika di Bentar host, kejadian. bentar host. Oke, bentar. baik. Jadi kalau begitu host, kalau saya lihat di rezim ini host, sampai-sampai ke menterinya di atas sana host, saya rasa asal saya mau. Sebab saya lihat ada juga kemarin tuh host, menteri ini bukan salah saya kan. Itu nggak jawaban kalau saya lihat Ya. host. Oke. Jadi saya pusing di rezim ini sebetulnya host, saya lihat kondisi seperti ini host. Ya. Masa ya istilahnya ibarat kata orang nih, menteri pendidikan nih, menteri apa nih host, dari tukang Gojek, dari Gojek istilahnya, dari aplikasi Gojek Ya. dijadikan menteri pendidikan kan itu yang buat saya pusing host. Oke, baik. Jadi aturan itu saya yang bingung di bawah host. Ya. Mau tak mau saya bertindak seperti ini lagi Ya. di lapangan. Kita mau monitor juga di lapangan bahwasanya ada juga informasi bahwasanya ada penolakan ini bukan kebijakan. Itu terlihat. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita perkecil skopnya. Seketika kejadian itu tidak saja Pak Ibra yang ada. Ada saya lihat beberapa anggota DPR juga ada yang berpangku tangan, ada yang melihat saja. Nah, ini kan ada semacam tidak adanya satu hal yang berjalan secara normal sebenarnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, poin yang ingin saya sampaikan, ada nggak tercium atau terendus di dalam rangka zonasi ini masih ada surat-surat KTBLC, surat sakti untuk masuk sekolah? Silakan Pak. Kalau saya lihat Mas ya, kalau dengan cara sistem sekarang masuk sekolah itu kan ada yang pertama sistem Prestasi. prestasi, Zonasi. kemudian sistem afirmasi, Ya, kemudian perpindahan. ya, Perpindahan seperti orang tuanya biasa dinas di Medan atau di Ya. Jakarta, pindah dinas ke sini Ya. ke orang tua. Ya. Ini ada jalur ini sekitar 5% nih host. Ya. Kemudian baru zonasi yang terakhir. 3 berarti ya? 4 host. 4. Jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan. Ya, Kemudian yang terakhir baru zonasi. 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 Kita tambah satu lagi bagus, relasi. Relasi. Ya. Kalau saya lihat begitu itu kejadiannya host. Oke. Jadi di sini host, gimana bisa masuk bermain di sana host? Ya. Di masa jalur afirmasi. Oke. Di sana bisa bermain tuh host. Ya. Jadi ini mau ngomong ya saya, kalau saya mungkin kalau seandainya saya sidak ke lapangan ke sekolah-sekolah tersebut, mungkin saya saya lihat data orang semua, ini dari mana, mungkin bisa jumpa tuh host. Betul, Jadi betul. sekarang memo tuh berlaku juga sekarang kalau Masih saya lihat, berlaku ya. Oke, baik. Pak Ibra, sedikit. Adanya yang dikatakan tadi yang kelima tuh relasi. 5 segini Pak ya? Iya 5 segini relasi Pak. relasi. Iya. Oke. Apa berdampak nggak dengan pertambahan penduduk Kota Bukit Tinggi ini? Menurut Pak Ibra Yasir gimana? Kalau dengan pertambahan penduduk mau berdampak os. Oke. Jadi zona itulah yang karena pertambahan penduduk yang tidak terbatas, tidak terkontrol oleh RT RW karena masuk lewat Dukcapil langsung host. Jadi tidak terkontrol, di sanalah bermasalahnya ke zona host. Oke, baik. Kalau dilihat di sana ada terkontrol di Dukcapil,
Anda sendiri kan orang politik. Apa ada dari kacamata politik Anda eskalasi apa pertambahan penduduk ini mengakibatkan zonasi begini? Kalau masalah pertambahan penduduk, Os, ini bisa berjalur ke politik bisa nih, Os. Oke. Kalau seandainya saya nih, Os, Ya. misalkan anggap aja saya, nggak usah orang lain, kita bisa Ya. orang lain, Os ya. Oke. Saya tambah orang dari istilahnya dari daerah-daerah tetangga saya masukkan ke sini kan mungkin bisa juga saya biar nanti pilih saya ya. sekian sekian ribu orang, Os. Iya. Itu bisa untuk jalur ke politik jadinya, Os. Oke. Oke. Jadi akhirnya siapa yang membiayai ini Iya. adalah APBD Kota Bukit Tinggi. Betul. Masyarakat Kota Bukit Tinggi. Jadi kalau saya lihat, kalau ini bukan apa ya, bukan saya curiga suzon kan, baik. tapi kalau saya rasa bisa ke sana, tapi gimana lagi itu udah aturan dari atas. Oke. Terakhir. Yakin nggak ada nggak feeling Pak Ibrahim saya 2025 berkurang penduduk Kota Bukit Tinggi? Sedikit saja, Pak. Bisa ya, bisa Oke. enggak, Os? Baik. Saya tinggal dulu. Saya ke Pak Yohanes. Pak Yohanes. Iya, Os. Kemarin kan ada reaksi dari komite. Tapi apakah komite tidak mengantisipasi hal-hal begini? Kan komite itu kan mitra dari sekolah. Iya. Yang saya tahu juga komite itu tidak boleh berbayar. Iya. Kalau komite SD SMP itu tidak ada berbayar. Iya. Tapi kalau komite SMA itu sudah berbayar. Iya. Karena ada uang komite segala macam. Nah, malah dengan kebijakan Bapak Wali Kota itu ditanggung oleh Pemko. Ya, ditanggung oleh Pemko, itu meringankan beban orang tua. Nah, sekarang ringan dari sisi beban biaya, terkendala dari sisi zonasi. Nah, ini apa serba susah sebenarnya ini. Oke, bagaimana menurut Bapak peran komite untuk menyikapi hal-hal zonasi ini? Ya, terima kasih, Mas ya. Ya, Sementara waktu kami mengusut ke SMA ini kan, perannya komite nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Tapi dibayar wali murid loh, Pak. Nah, gini ya, Pak ya. Kalau memang ada perannya komite, akan mungkin wali murid ini akan dibebani baik. dari bangku kan. Baik. Akan mungkin wali murid ini akan dibebani untuk renovasi sekolah kan. Kalau Ya. memang ada komite. Oke. Tapi komite ini nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Diam begitu saja. Oke, atau komitenya barangkali tidak sependuduk sekitar atau dari luar, karena komite itu kriterianya kan ada wali murid, Ya. wali siswa, bisa juga tokoh masyarakat di setempat bisa jadi komite itu. Ya. Atau tidak berada di zonasi itu barangkali. Jangan-jangan komite di luar zonasi, Pak. Ya, kalau itu saya kurang tahu tuh, Pak ya. Oke, baik. Namanya komite, saya nggak tahu siapa komitenya di SMA 3, saya nggak tahu siapa Baik. komitenya di SMA 2, saya nggak tahu. Baik. Tapi sewaktu kami mengadakan ini, untuk memasukkan anak kemenakan kami ini, komite tidak ada yang muncul. Tidak ada yang Kalau muncul. ada muncul komite, mungkin saat itu kami tanyakan sama komite. Tapi saya lihat di media sosial ada muncul komite, Pak. Ada. Menunjukkan gedung retak segala macam. Nggak salah saya postingannya. Ada saya lihat. Mungkin di luar apa kami mungkin, Pak ya. Oke, Nah, tapi di luar. seketika anak kemenakan tidak bisa bersekolah, tidak ada komite ya? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya? Tidak ada. Oke, baik. Saya ke Ibu dulu. Bu Sri, dengan Ibu melakukan pembelaan terhadap hak anak. Ya. Padahal pendidikan ini dijamin negara loh, Bu. Ya, betul. Dari APBD APBN itu harus 20% untuk pendidikan, Ya. walaupun akan dikecil-kecilkan. Ya. Nah, mungkin kembali ke yang 5 tadi, Bu, yang nomor 5 tadi. Relasi itu atau KTBLC. Nah, menurut Ibu mungkin dengan profesi Ibu akan berdampak segala macam, padahal Ibu seketika itu adalah wali murid. Ya, betul. Ibu membela anak. Ya, betul. Ya. Ya. Apa yang Ibu alami, yang Ibu lalui? Ya banyaklah dari belakang ngomong-ngomongnya nanti istilahnya kena karir segala macam gitu. Oh gitu. Ya, Ya. Ibu memilih karir Karena- apa memilih anak? dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oke, baik. Silakan, Bu. Karena gini, Host, karena selama ini waktu kita pergi berangkat tuh untuk bukan membawa nama pekerjaan, Ya. tapi membawa nama anak sendiri, Nama anak sendiri. memperjuangkan nasib anak. Kalau enggak kita siapa lagi, Host? Ya. Gitu. Ya. Makanya sewaktu itu saya nggak mikir saya itu sebagai apa gitu, Host. Yang Ya. penting anak saya bisa masuk sekolah Bisa sesuai masuk dengan sekolah. zonasinya. Saya hanya menetapkan haknya aja gitu, Host. Ibu jelas Ibu punya profesi. Ya, Tentu Ibu mempunyai akses. Kenapa nggak Ibu memanfaatkan relasi itu? sudah saya coba, Host, Anda berhasil. tidak berhasil. Baik, sedikit Pak Dewan. Berarti ada relasi itu, Pak. Ada berarti, Pak ya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Ibra.
Kalau begini polanya, apa yang akan dilakukan ke depan, Pak? Nah, tentu otomatis 2024 akan lebih parah lagi nih. 2024 akan lebih parah lagi. Oke, menurut Pak Ibra bagaimana? Langkah strategis ya? Langkah strategisnya, host, saya berpesan kepada seluruh kepala sekolah di Sumatera Barat, terkhususnya di Kota Bukit Tinggi, tolonglah jalani aturan itu sebagaimana mestinya. Jangan dipelenceng-pelencengkan. Itu harapan saya. Kalau memang itu jalur prestasi, kasihlah pada jalur prestasi. Kalau itu jalur afirmasi, benar-benarlah yang jalur afirmasi. Kalau memang itu jalur perpindahan, betul-betullah yang jalur perpindahan. Kalau memang tidak terpenuhi jalur prestasi, ya berarti itu udah tambah besar, tambah gembung jalur zonasi. Kalau itu tidak terpenuhi jalur afirmasi, berarti tambah tinggi tingkat tingkat zonasi. Begitu juga jalur perpindahan. Jadi saya harapkan kepada seluruh kepala sekolah, janganlah terulang ini kembali di tahun-tahun depan. Itu harapan saya, Os. Yang kelima belum Bapak sampaikan. Kalau yang kelima tuh, Os, itu mungkin udah rahasia dari antara Sianu ke Sianu tuh. Jadi, tapi bagi saya yang penting, Host, apa jalannya, apa yang harus semestinya dilakukan, apa yang harus semestinya dijalani, harus itu yang dijalani sesuai realnya, Host. Itu harapan saya. Oke, baik. Saya ke Pak Yones. Pak Yones, silakan. dengan terjadi begini, Pak Yones selaku tokoh masyarakat, Pak Yones selaku pengayom masyarakat, dengan Pak Yones adalah seorang mini mama, seorang datuk. Untuk ke depan agar anak-anakan kita tidak terkendala lagi, apa langkah-langkah yang akan Bapak Yones lakukan? Apakah akan memfantarisir anak-anakan yang tamat SMP, jangan terulang lagi, udah bisa dimulai komunikasi, agar tidak lagi Pak Ibrahim Yasir ini menggebrak-gebrak lagi ke lapangan tahun depan. Kan gitu Pak. Tapi kalau beliau duduk lagi, kedua rencananya ada ini. Ya mana tahu gebrak lagi. Nah menurut Pak Yones seperti apa Pak? Terima kasih host. Jadi kalau itu pertanyaannya host, saya berpendapat kalau bisa tiap-tiap kelurahan itu bisa mengklasifikasi anak-anakannya, mengidentifikasi anak-anakannya. Buat suatu surat, atau kalau tidak bagi yang datang itu minta apanya akte kelahirannya. Memang itu orang tuanya atau enggak. Kalau enggak itu orang tuanya enggak usah. Nah, jadi tolong diklasifikasi oleh pihak-pihak lurah. Ini masyarakatnya semua lurah A, ini masyarakatnya lurah B, ini masyarakatnya lurah C. Antarkan ke sekolah menurut zonanya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, harapan kami baik itu Bapak Lurah, bakat orang Minang, bakat bajalan bana, bakat tuanan bana, bajalan jujur, bakat tu lurih, bakat tu bana, bajalan lurih, bakat tu bana. Nah itu jenengan. Kalau bajalan lurih, bakat tu bana nanti tidak jadi lurah lagi, dipindahkan dia gimana Pak? Itu risiko dia. Oh risiko. Bentar host, saya tanggapi dari kata-kata host tadi sebentar host. Tadi host ngomong kalau nanti jangan terulang kembali, nanti Pak Ibra nanti ada nanti mencak-mencak, nanti kalau dia duduk periode berikutnya dia akan mencak-mencak lagi. Kalau bagi saya host, duduk nggak duduk saya jadi anggota dewan host. Saya kalau yang namanya orang terzolimi saya pasti akan bela host. Walaupun saya nggak anggota dewan, saya pasti akan bela. Baik, berarti kalau memerangi kezaliman itu tegakkan keadilan. Bukan masalah itu duduk nggak duduknya host. Kalau saya mau jadi anggota dewan, saya mau enggak. Kalau orang terzolimi, saya akan bangkit. Insya Allah host. Baik. Suatu keyakinan Pak ya. Insya Allah suatu keyakinan saya kayak gitu. Tapi sayang Pak Ibra sendiri seketika itu. Ini masalahnya. Baik. Tapi host, nggak usah dibilang saya sendiri host. Host kan buktikan sendiri. Dengan saya datang ke lapangan ke SMA 3, saya turun bersama Paripaga. Pada saat itu host memang ya ibarat kata orang host kita mau memperjuangkan ini host kan harus bersama-sama juga harus kelihatan bersama. Lah pada saat itu host, saya datang paginya host saya kunjung, saya telepon rekan-rekan saya Paripaga kan untuk hadir, kemudian saya jemput satu-satu, kemudian saya hadir ke sana host. Tapi lupa menelpon ke rekan-rekan yang dari legislatif ya. Kalau masalah itu, host, rekan-rekan saya kan udah tahu semua, udah tahu sendiri itu apa yang dilakukan. Kita punya prinsip masing-masing, host. Gitu. Ya, kita punya prinsip masing-masing. Punya keyakinan, istilahnya
gimana prinsip teman-teman, gimana prinsip Ya. saya mungkin beda. Berarti- Mungkin ini pula cara saya, Ya. cara teman-teman lain mungkin beda juga. Mana tahu teman-teman lain lebih hebat, lebih gitu. Mana tahu dia jalur atas, dia apanya semua. Jadi hierarki kolektif kolegial itu kadang berpencar-pencar juga barangkali ya. Oke, baik. Ibu Sri, Ya, sekarang anaknya sudah masuk sekolah, Ibu? sudah Oke, host. ingin kami klarifikasi. Ada Ibu membelikan meja, menyiapkan meja atau kursi barangkali? Kalau untuk menyiapkan meja tuh host kan sebelumnya kita kan diberikan pilihan oleh Oke. kepala sekolah. Ya. Kita karena tidak adanya penambahan rombel tadi ya host Ya. ya. Kemudian kita disarankan untuk memilih 2 sekolah, Ya. SMA 5 dengan SMA 2. Ya. Jadi kemudian kami para orang tua wali murid mengambillah keputusan untuk mengambil salah satunya di SMA 2. SMA 2. Ya, tapi sebagian dari kami yang dari untuk SMA 2 itu kami tidak mau, kami tetap bersikukuh dengan SMA 3. Sama 3. Ya, Oke. kenapa? Karena kita dari awalnya kita bertahan dengan zonasi tadi. Zonasi tadi. Ya, zonasi Baik. tadi. Baik. Sedikit Pak Yohanes. Iya. Ada nggak tercium indikasi ada masih KTBLC relasi ini di SMA itu? Oke, nanti kita jawab. Ya, Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official, kita akan kembali pada sesi berikut, sesi ketiga. Kita koma tadi, apakah zonasi itu relasi KTBLC, apakah lebih dominan untuk menentukan tema kita malam ini. Zonasi, di mana sekolahku. Oke, kita break dulu, kita biarkan satu yang lewat ini dulu. Oke. Baik, kembali lagi bersama saya Swanel, host dalam program Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur. Ada dalam zonasi ini ada 4 muncul yang di luar zonasi, yaitu relasi dengan eskalasi pertambahan penduduk. Di sini lupanya bertabrakannya suatu aturan Permendagri kalau nggak salah nomor 78. Bahwasanya penduduk yang berpindah tidak perlu lagi melalui RT RW, sehingga langsung dukcapil langsung terekspos di mana akan tempat tinggal akan berdampak kepada zonasi. Berapa lama tinggal di situ, apakah sudah memenuhi lama tinggal, lama berdomisili, seakan itu terlupakan atau terplesetkan dari Permendagri tersebut. Ditambah lagi ada beberapa kearifan-kearifan yang tidak atau terlupakan dalam pembentukan penetapan sistem zonasi ini yang berdampak tidak bisanya bersekolah dari penduduk yang berdomisili yang masih di dalam zonasi dalam suatu sekolah menengah umum atas SMU. Baik, kita ke Pak Yohanes. Ya. Pak Yohanes. Iya. Dalam permasalahan banyak pun ada estetika sosial, gejolak sosial yang ada di Bukit Tinggi khususnya Bukit Tinggi. Muncul di situ ada PPNK. Ya, hadir PPNK dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, selalu memperlihatkan kepeduliannya. Nah, sebenarnya keterikatan-ikatan emosional seperti apa? Apakah kita tahu Bukit Tinggi hanya 25 km, dikurangi 8 km dengan Ngarai. Yang sepengetahuan kami redaksi, ada di situ yang dikatakan tanah ulayat. Ada yang dikatakan Pusako Tinggi dan Pusako Rendah. Nah, apakah ada kaitan permasalahan sekolah ini, permasalahan zonasi ini, dengan begitu munculnya peran aktif Paripagah Nagari dan Niniak Mama Kurai Limo Jorong terhadap kependidikan ini? Silakan Pak. Sebentar terima Host, kasih. sebelum dijawab olehnya Host. PPNK ini bagus diterangkan di PPNK ini Paripagah Nagari Kurai. Oke, baik. Nanti orang mikir PPNK ini apa nih, aturan pemerintah, aturan apa? Nanti Ya. itu pikiran Host. Oke, PPNK adalah Paripagah Nagari Kurai. Yang ada itu Kurai Lima Jorong, yang ada di Kurai, yaitu di Bukit Tinggi, yang berada di Agam Tuo. Ya. Jadi Bukit Tinggi, kota orang Agam. Terkadang itu terpelesetkan dalam mekanisme pelaksanaan seharian seolah-olah dibenturkan antara Agam dengan Bukit Tinggi.
Namun secara histori kulturalnya adalah ini adalah satu garis yang melekat dalam adat istiadat. Oke, baik. Pak Yohanes, Ya. dari silakan Pak. Terima kasih, Os. Ini suatu pertanyaan yang baik nih buat saya nih kan. Memang saya harap kepada instansi-instansi yang terkait dengan dinas pendidikan ini, mungkin mereka tidak tahu Ya. di mana sekolah itu berdiri, Ya. di tanah siapa sekolah itu berdiri, Oke. kan? Ya. Apa tujuan nenek mama untuk memberikan tanah itu? Ya. Tanah tersebut diserahkan oleh nenek mama untuk dirikan sekolah. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendidik anak kemenakan. Oke. Sementara anak kemenakannya tidak dapat pendidikan di sana. Ya. Di mana haknya sebagai apa? Sebagai anak kemenakan dari kami. Oke. Baik. Jadi dengan timbulnya gejolak-gejolak seperti ini, wajar Parik Paganagari tidak senang hati. Ya. Wajar. Dia ikut juga mempertahankan aset-aset nagarinya. Oke. Itu kan aset nagari. Ya. Yang tujuannya untuk anak kemenakannya. Ya. Alhamdulillah dengan bantuan Parik Paganagari tercapai yang diinginkan anak kemenakan kami. Oke. Jadi untuk diketahui oleh instansi-instansi terkait, asal sekolah tuh, tanah itu, siapa yang memberikan, untuk apa tujuannya, Ya. Oke. itu harus diketahui oleh instansi terkait. Ya. Ya. Tujuan kami nenek mama untuk anak kemenakan kami. Ya. Kenapa orang luar yang mengisi? Ya. Ya. Oke. Oke. Nyatanya sekarang orang luar. Ya. Apakah tempat kami ini dipolitisir, saya nggak tahu. Ya. Saya Baik. harap kembalikan kembali hak-hak anak kemenakan kami. Ya. Ya. Sesuai dengan permintaan kami selaku orang tua dahulu. Itu adalah kami tujukan untuk anak kemenakan kami. Bukan untuk orang luar. Baik. Kekurangan dari anak kemenakan kami boleh tambah sama orang luar, tidak apa-apa. Oke. Oke. Saja. Oke, baik. Betul, Host. Saya tambahkan juga dikit Iya, lagi, Host. saya rencana mau ke Pak Ibrahim juga. Ini masalah mentality, Pak. Ini masalah behavior. Ini ada semacam tidak sinkronnya antara human behavior dengan kearifan lokal. Apakah, ya berarti tadi kan terjadi niklas karena kearifan lokal yang tidak dianut oleh para pejabat atau oknum barangkali. Saya rasa dalam satu hal, kita ikut kepada manusia ini ikut kepada sistem, bukan sistem mengikuti manusia. Kalau sistem mengikuti manusia akan berubah-ubah. Ya. Tapi kalau mengikuti sistem ada suatu kajian. Nah, menurut Pak Ibrahim Yasser selaku anggota DPR, apakah kearifan lokal ini benar berjalan atau tidak di mentality behavior para leader? Silakan, Pak. Makasih, Host. Begini, Host. Sebetulnya mau itu sistem, mau apa itu. Ya. Sistem itu yang buat ke manusia juga. Betul, Host. betul. Segalanya bisa diubah, bisa dimainkan semuanya, Betul. Host. Jadi kalau bagi saya, Host, kearifan lokal tuh tolonglah diperhatikan juga. Oke, baik. Saya tambahkan tadi seperti kata Inyak tadi, Host. Ya. Inyak Jomih tadi, saya kutip dari kata bahasa beliau tadi, masalah sekolah, asal usul sekolah dulu bagaimananya. Ya. Mungkin itu sekolah 1 sampai 4 mungkin dulu belum zamannya saya dulu ya, saya mungkin saya masih kecil saya dulu kan. Tapi yang saya ketahui seperti SMA 5 lah contohnya, Host kan. SMA 5 itu dulu sejarah berdirinya itu, Host, itu ada 3 orang tua kampung tuh yang menjalani untuk pengambilan tanahnya dulu, Host. Tanah tuh dibeli dulu dengan harga murah. Pasaran tanah pada saat itu kalau nggak salah 2002 atau 2001 loh, Host. Pasaran tanah di sana dulu berkisar lebih kurang 350.000 per meter. Oke. Tapi berapa tanah masyarakat diganti? Hanya 150.000. Ya. Ganti rugi. Namanya diganti tapi rugi. Ya. Apa alasan? Nih ada 3 orang tua kampung yang berjalan di sana, Host. Ada yang namanya salah satunya orang tua saya, Pak Madius Pakiakari. Kemudian Inya, ada almarhum. Kemudian Inya Umur. Ya. Jadi, Host, beliau tuh menjalani masyarakat yang punya tanah wilayah, yang punya tanah di sana kan, dengan bahasa agihlah iko untuk bangunan sekolah diganti rugi. Sebab kalau iko masih dipakai dimanfaatkan untuk pendidikan sekolah, amal ibadah juga untuk orang tua kita, untuk nenek moyang kita yang telah dahulu, itu bahasa dulu, Host kan. Ya. Jadi kemudian yang beliau-beliau ini membuat perjanjian dengan kepala daerah, walaupun itu tidak tertulis. Ya. Jadi perjanjian beliau pada saat itu yang saya ketahui, anak nagari harus bisa masuk bersekolah di sana. Sebab tujuan sekolah berdirinya sekolah untuk mencerdaskan anak nagari. Ya.
Jadi kalau seperti di SMA 5 itu Hos, itu nagari Kota itu Hos. Ya. Satukannya kan Kota Selayan. Ya. Jadi kan Kota Selayan itu kalau kita ini terdiri dipecah oleh pemerintahan jadi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Kota Selayan, Kelurahan Garege, Kelurahan Pulayanai, dan Kelurahan Manggih Gantiang. Ya. Jadi itulah yang nagari Kota Selayan. Ya. Jadi kita harus istilahnya yang daerah itu harus kita hargai, harus kita junjung tinggi, Hos. Ya. Sebab itu adalah suatu penghargaan kita juga kepada Inyak Mamak kita. Ya. Itulah saya sebagai Paripagana Nagari, saya akan tetap perjuangkan itu, Hos. Ya. Oke. Kearifan lokal itu akan saya perjuangkan sampai kapanpun. Ya. Oke. Oke. Kalau kita berbicara tentang ke dalam sistem tadi, tidak terlepas dari pengawasan, controlling yang ada di DPR. Nah, kira-kira di kolektif kolegial yakin Pak Ibra dengan berjalan begini sendiri? Bingung saya jawab, Hos. Baik, baik, baik. Oke, kita ke Ibu Elvira. Bu Elvira, sekarang kan sudah bersekolah Bu ya, sudah bersekolah. Ada nggak anak tuh mengeluh sekarang Bu? Untuk saat ini belum, Host. Belum ya? Ya. Berarti kan tidak dibully ya? Tapi kabarnya tadi dia cerita sama teman-temannya kami yang baru ini ada yang mau dibully. Ma tadi barusan cerita. Oke, baik. Katanya Ma, kawan-kawan rencana membuli kami yang baru masuk katanya gitu dibilang kayak gitu kan. Ya. Jadi kami tunggu-tunggu juga mau bully jadi apa enggak ya kami lawan juga lah istilahnya ini satu. Iya, iya. Oke, baik. Sekarang ini kita kan udah merdeka, Bu. Mau 17-78 tahun ya. Iya. Si Belanda semua udah lari. Tapi tinggal kebelandaannya. Ini merupakan doktrin adu domba nanti akan diciptakan. Oke, pemirsa. Bagaimanapun dalam estetika dalam memecahkan suatu masalah. Seolah-olah seakan-akan media sosial ini menjadi judge, menjadi hakim. Yang tidak pakai baju hitam, yang tidak pakai toga, yang tidak bergaji. Perlu lagi kearifan lokal menyikapi dari suatu permasalahan yang ada. Oke, Ibu Bu Sri, Ya. ada indikasi akan dibully? Kalau dilihat, cuman ditanya aja tadi Host, Ya. katanya mau dibully itu aja. Mau dibully? Iya. Iya. Nanti kalau memangnya dibully, kami undang ke studio, Bu. Ya, kita undang di Dia studio. bilang, Siapa pembulinya? Ya, siapa pembulinya? kita undang. Ya. Apa Bisa temanya? rekam dikit. Ya, apa Teman-teman, temanya nanti? katanya teman-temannya gitu Host. Ya. Jadi kan kita tanya tadi gimana sekolahnya kan. Tadi mah kata teman-teman tuh dengar-dengarnya ada yang mau membuli kami katanya gitu kan Host. Terus gimana? Ya kami tunggu-tunggu toh nyatanya nggak ada mah. Nggak ada ya. Mungkin dia dengar-dengar cerita dari kawan-kawannya mungkin Baik. Host. Ya. Itu kemajuan teknologi, Bu. Kemarin ada juga mahasiswa KKN, dia self-talk. Iya. Dia naikkan. Tahu-taunya bermasalah. Ini termasuk penggunaan media sosial yang kebablasan. Iya. Oke, baik. Ke Pak Datua Rajo Ameh. Yes. Berarti di situ ada suatu sejarah, ada suatu culture. Di mana harapan untuk menghibahkan atau memberikan atau meminjamkan, yang tahu saya pasti yang Pusako Tinggi tidak akan ada konteks jual beli. Ya. Karena kita berurusan dengan Sang Khalik. Ya. Bagi yang Ninik Mamak di Kurai ini, ya, Pusako Tinggi itu tidak ada istilah dijual. Nah, yang saat ini terjadi, yang pihak sekolah paham nggak terhadap yang tadi itu, Pak? Oke, terima kasih Host. Itulah yang kami kurang pahami gitu ya. Ya. Entah ke pihak sekolah berpura-pura nggak tahu, atau dia memang tahu dan dilupakan. Ya. Itulah yang kami ragukan. Atau komitenya, Pak? Komite harusnya tokoh di sekitar situ. Iya, kalau komite seharusnya kan tahu. Kan? Ya. Tapi sementara kami tidak dapat ini dia menghilang. Oh gitu. Jangankan sejarah yang akan diingatkannya kan. Iya, iya. Untuk mengurus anak sekolah aja dia menghilang. Yang komite itu orang situ nggak? Nah, itu yang kurang tahu Pak ya. Atau komite itu di luar zonasi barangkali? Mungkin jadi. Oke, baik. Pemirsa, komite ada juga komite sekolah menengah atas yang komitenya di luar zonasi, tidak di zonasi itu, baik. Pak Ibra, kompleksitas kelihatannya, Pak. Gimana, Host? Kompleksitas terjadi. Tidak saja di permasalahan zonasi. Kredit di mana-mana. Di mana pejabat setempat juga tidak mengetahui sejarah ini. Dan juga komite bisa saja di luar zonasi. Ditambah lagi aturan ini adalah aturan provinsi. Kelihatannya besok ini Pak Ibra maju ke provinsi apa maju di kota ini?
Harusnya ke provinsi ini ngurus ini. Harus cek bro. Oke, silakan. Kalau cerita harusnya host itu ngomong provinsi host. Ya. Tapi saya sekarang masih, insya Allah 2024 ini saya masih maju ke Bukit Tinggi host. Masih maju ke Tapi Bukit kalau Tinggi. yang namanya aturan mau itu aturan provinsi, mau itu aturan kota host. Kalau saya tadi udah bilang host, namanya yang kebutuhan masyarakat saya akan tetap perjuangkan walaupun itu urusan dengan provinsi host. Ya. Kemudian kalau tadi saya kutip dari ceritanya tadi, kalau misalkan mau komite itu, mau kepala sekolah itu dia belum tahu secara sekolah, mungkin saya akan coba terangkan ke pihak sekolah. Baik. Itu kalau prinsip saya host. Ya. Jadi bagi saya mau itu provinsi mau kota sama host. Ya. Oke. Baik, kalau yang 4 udah kita bahas. Ada ketimpangan atau ada kekurangan ketidaktahuan dari sisi kearifan lokal ini. Nah, di sini PPNK hadir. Pagana Nagari Kurai hadir. Seolah-olah takutnya nanti jadi momok. Karena orang yang disampaikan itu 3, nyampe di media sosial itu udah bisa 15. Ya. Nah, apalagi debat-debat kusir yang di media sosial. Apalagi di media sosial itu ada akun-akun buzzer. Ya. Betul host. Nah, buzzer ini kalau saya yang tahu zaman saya itu buzzer. Buzzer itu saya baru tahu bahwa di media sosial itu ada buzzer, akun bisa dibuat. Nah, dalam menyikapi hal ini, seolah-olah akan tertutup suatu kebenaran. Pergerakan PPNK ini dianggap adalah suatu gerakan yang mempolarisasi, yang politisasi. Atau ada kepentingan. Ini kan harus di-clearkan ini. Ya, betul. Ini harus di-clearkan. Bahwasanya undang-undang menjamin keberadaan ini. Kearifan lokal, adat istiadat, adat selingkah nagari itu ada di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 yang siapapun dia, apapun orangnya, warna kulitnya apa, patuh terhadap itu. Karena itu adalah sistem. Nah, dalam rangka ini Pak sedikit saja kalau boleh. Saya kepengen Pak Ibra Yasir ini bicara atas dewan, anggota dewan. Tidak paripagam. Kalau paripagam makan tangannya udah saya lihat. Cuman makan tangannya di DPR belum saya lihat nih dalam konteks zonasi ini. Apa menurut Pak Ibra yang akan kita lakukan 2024 ini? Kalau masalah dalam konteks dewan host, kalau untuk masalah PPDB di 2024 host, kita tentu berusaha berjalan sesuai realnya aja host. Ya. Tapi kalau sesuai real itu berjalan host, itulah yang saya bingungkan, entah berhasil entah enggak, tuh saya nggak tahu host. Oke. Jadi akhir-akhirnya saya tuh jadi peripaga lagi host. Ya. Ya. Misalkan permintaan sesuai zona, misalkan PPDB harus sesuai aturan bagaimana begini. Apalah daya seorang anggota DPR Kabupaten Kota yang akan ditentang yang di atas daripada kita. Oke. Kan nggak ada artinya. Baik. Akhir-akhirnya saya host tuh buka baju DPR lagi, tuh maju sebagai Paripagana Nagari lagi. Oke, baik. Selaku anggota DPR ada yang minta ke TBLC minta masukkan anaknya sekolah? Ada? Sebagian masih ada juga, Mas. Masih ada. Ada juga. Baik. Minta bantu. Tapi itu kan asalkan sesuai dengan data zona, insyaallah saya akan usahakan. Berapa orang, Mbak? Itu nggak usah kita bicarakan di sini, Mas. Kalau seandainya 3 anggota DPR 25 berarti 75 ada barangkali ya. Enggak juga, Mas. Oke. Pak Datua. Iya, Datua Rajo Ameh. Ya. Pernah nggak ini disosialisasikan kepada kepala sekolah dan komitenya? Ini selaku nenek mama, kepala kaum. Pernah? Nah, seharusnya kita yang dituakan, dia yang datang ke kita. Mungkin dengan era milenial, era digitalisasi kita harus datang barangkali. Apa tanggapan dari pihak sekolah dengan komite? Kronologinya ya. Kronologinya. Awalnya kan pertama sekali Ibu L datang membawa anaknya. Kemudian dia bilang, ini kenapa nih? Kok nggak bisa anak sekolah di sana nih? Ya. Sementara itu kan zonanya nih. Ya. Lah, kenapa kok nggak bisa? Ya. Itu kan zonanya. Banyak nih, kumpulkan semuanya. Berjumlahlah sebanyak 54 orang. Kan? Dari 54 orang ini wali murid, ya kata host tadi, sekolah yang mendatangi kita tuh mungkin. Itu yang kita yang punya harapan, itu yang kita yang mendatangi sekolah. Betul. Sementara saya datangi kepala sekolah, jawaban dari kepala sekolah, enteng betul. Apa entengnya? Sekolah udah penuh. Tidak bisa lagi menerima. Oke. Saya lanjut jumpai Bapak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah ada tanggapan beliau. Apa kata beliau? Biarlah saya suratin dulu. Dinas Provinsi dan Gubernur. Tunggulah jawabannya nanti. Kami sebagai wali murid, kapan kami menunggu Pak?
Sementara anak-anak kami harus belajar. Ya. Tidak senang lagi, terus kami menghadap ke Dukcapil. Menghadap sama Dukcapil, dia bilang, enteng juga jawabnya. Masukkan aja ke SMA 4. Ya. Oke. Jadi tidak ada jawaban kayak gitu. Saya sendiri datang ke Padang, saya jumpai dinas provinsi, beliau tidak ada di tempat, di kantor. Saya lanjut ke kantor gubernur, saya jumpai pula Bapak Gubernur. Bapak Gubernur barusan keluar, hanya dia ke Bukit Tinggi. Habis hilang akal saya, udah saya kontak Bapak Ibrahim Yasir, berkumpullah kami di rumah saya di Grogol. Di situ kami buatlah suatu kesepakatan dengan cara menggembok sekolah ini. Jadi viral dulu baru mereka bekerja. Nah, jadi alhamdulillah kami gembok viral, besoknya baru ada solusi. Oke, baik. Nah, sementara solusi ini cuma tidak penuh keinginan kami. Maksudnya tidak penuh keinginan kami kan kami memberontak menuntut hak kami, hak kenakan kami di SMA 3 itu yang zonanya. Tapi kenapa kok kami diginikan? Dipecah anak-anak kami ini. Sementara sebagian ada dimasukkan ke SMA 2, sebagian dimasukkan ke SMA 3. Di SMA 3 kata host tadi ada kata Blece. Kalau di situ kami nggak tahu siapa oknumnya, nggak tahu ya. Sementara kami yang tahu anak kemenakan kami diterima sebanyak 9 orang. Ternyata yang 9 orang ini masih di apa juga baru, masih dikurangi juga, susah dikurangi. Saya berkeras, masukkan ke 9-nya. Masuk. Ternyata setelah anak kemenakan kami yang masuk 9 ini, banyak lagi tambahan-tambahan. Nah, tambah-tambahan lain inilah. Mungkin kata Blece, mungkin macam-macam lah. Tapi siapa yang membuat kata Blece ini nggak tahu. Tapi tadi Pak Dewa menyampaikan kalau di dapil tidak masalah Pak, 2 atau 3 orang lah paling. Ya kalau memang itu kan tidak apa-apa. Ya. Tapi kan hak-hak anak kemenakan kami yang seharusnya dia bisa di sana sekolah. Kenapa dipecah 2 ini? Kenapa kata Blece yang diutamakan? Kenapa harus dipecahnya kan? Ya kalau tidak diiyakan kata Blece pindah dari kepala sekolah barangkali Pak. Risiko dia. Oke. Saya tambahkan sedikit host. Ya, saya tambahkan silakan. sedikit yang masalah SMA 3 nih host kan. Kalau sebetulnya kalau menurut jalur host itu kan Pak saya host bukan daerah dapil saya host. Nanti ada juga mungkin sebagian kok itu anggaplah bilang itu alumni mu apa mu sentuh belau nggak tahu saya tuh host. Mau biar mau mengkasuskan saya terserah dia lah apa porsinya host. Tapi kalau yang saya penting bagi saya perlu jadi catatan bagi mereka host itu bukan dapil saya dan yang saya perjuangkan bukanlah orang-orang yang akan pemilih saya. Jadi jangan dibawakan segala sesuatunya, jangan dibawakan ke politik. Oke, tapi saya berjalan di Paripaga bukan cerita politik. Kalau cerita di Paripaga banyak kami semua di dalam sana banyak pakaian berwarna-warni, berbeda-beda pakaian. Tapi tujuannya kami satu semua. Tapi netizen mengatakan katanya Pak Ibrahim mau jadi wali kota, udah mulai mengembang saya. Amin. Mudah-mudahan. Jadi host, saya waktu pada saat itu host mungkin di daerah dapil saya. Anggaplah itu misalkan SMA 5 lah contohnya kan dari 4 kelurahan. Alhamdulillah di sana udah aman semua. Sesuai menurut zonasi apalah itu alhamdulillah udah aman semua. Jadi saya dengar di daerah tetangga gitu bagaimana begini kan. Akhirnya saya kontak telepon sama Inyi Arjo Ameh dan saya siap akan perjuangkan. Apakah itu dapil saya? Apakah orang pemilih saya? Enggak, Host. Betul. Saya posisikan diri saya ini sebagai anak negari. Itu aja, Host. Oke. Baik. Ibu tambahan silakan tambahan. Silakan. Mu sebagai Nyek Mama. Oke. Sangat bangga dan senang hati dengan gebrakan-gebrakan dari Paripaga Nagari. Turut dia walaupun itu mendemo atau apalah macam caranya kan, merasa terpanggil hatinya untuk memperjuangkan anak kemenakannya. Alhamdulillah. Sekali lagi kami minta terima kasih kepada Paripaga Nagari. Baik. Ibu Sri, ada yang mau disampaikan untuk Paripaga Nagari? Saya sebagai orang tua dari wali murid yang masuk SMA sekarang, host. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga. Terutama sekali untuk Inyak Datuk Rajo Ameh, Inyak Datuk Paga dan Pak Ibrah Yasir. Karena atas perjuangan yang telah mereka juga yang membantu kami untuk bisa sampai ke titik yang saat ini gitu. Oke. Pak Ibrah, ada yang mau disampaikan?
Mana tahu saya siap di 2024 maju wali kota, silakan. Nah. Yang penting bagi saya, host, didoakan saya Bu sehat selalu. Amin. Dan bisa juga berbuat lebih baik ke depannya untuk masyarakat banyak. Itu aja harapan saya. Amin. Oke, Amin, amin, baik. ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di studio dalam bincang kita. Kita tidak ada closing statement. Kita menyampaikan sesuatu dalam forum diskusi dan masyarakat yang akan menyimpulkan, membikinkan. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Dengan adanya pertambahan penduduk berdampak kepada zonasi, berdampak terhadap persaingan hidup, berdampak terhadap persaingan ekonomi, dan berdampak untuk mencari koneksi, relasi, KTBLC dalam menentukan zonasi. Akibatnya adalah dampak dari atas, bebasnya perpindahan penduduk dari suatu desa, dari suatu kota ke kota urbanisasi. Sehingga tidak terdeteksi oleh sistem zonasi sudah berapa lama tinggal di zonasi tersebut. Apakah ada ini kepentingan politik, eskalasi politik? Tidak kami jawab. Silakan Anda terjemahkan. Baik. Dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kami ini. Sampai ketemu lagi di Rakyat Official. Lentera Rakyat Official dalam program obrolan santai terukur berikutnya. Yang insya Allah akan kami angkat lagi. Oke. Salam Lentera Rakyat. Berani tegas mengungkap fakta.